Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue kering coklat kacang mede. Cara membuatnya gampang banget, rasanya enak, renyah, lumer, dan yang pasti nyoklat banget. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis dan jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue kering coklat ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu karena aku mau mendapatkan hasil yang renyah lumer, jadi aku pakai protein sedang. Sedangkan kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang garing, bisa pakai tepung terigu protein rendah. Kemudian 500 gram margarin dan 200 gram butter, atau kalau misalkan kalian mau pakai margarin semua juga boleh, takarannya 700 gram. 400 gram gula halus atau tepung gula, 50 gram tepung maizena atau tepung jagung, 4 butir telur, nanti ini akan kita pakai kuning telurnya aja. Setelah itu 100 gram susu bubuk, 250 gram coklat batang, 50 gram coklat bubuk. Ini aku pakai merek Tulip yang Bordeaux. Ini warnanya bagus banget ya kalau misalkan untuk membuat kue coklat, warnanya jadi nyoklat banget. Dan yang terakhir 250 gram kacang mede. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kue kering coklat. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita potong-potong dulu coklat batangnya. Kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Kemudian tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus. Kemudian kita mixer ketiga bahan ini sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Untuk mixernya di sini aku pakai kecepatan sedang dan ini aku pakai mixer dari Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Dan ini mixernya bagus banget, kapasitasnya 7 liter, bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Cocok banget buat kalian pengusaha kue kering, jadi bisa untuk membuat adonan dalam jumlah yang banyak seperti aku ini. Nah, kalau adonannya udah berwarna agak pucat dan teksturnya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Tambahkan kuning telur, kemudian adonan ini kita mixer lagi sampai kuning telurnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan coklat yang udah dilelehkan tadi. Pastikan coklatnya udah agak hangat dulu. Jangan memasukkan coklat dalam keadaan yang panas supaya margarin dan butternya tidak meleleh. Kemudian adonan ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Tambahkan susu bubuk.
Tambahkan tepung maizena. Tambahkan coklat bubuk, pastikan coklat bubuknya udah disaring dulu ya supaya nggak menggumpal. Dan yang terakhir, tambahkan tepung terigu. Setelah tepung terigunya tercampur rata dan adonannya kalis, langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan yang menempel pada kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, jangan lupa kita gunakan plastik besar seperti ini. Kemudian ratakan adonan dengan cara digilas pakai roll pin seperti ini. Dan untuk ketebalannya kurang lebih setinggi cetakannya ini ya. Kemudian lumuri cetakan dengan tepung terigu supaya agak lengket atau mempermudah untuk dilepaskan. Nah, langsung aja adonan ini kita cetak dengan cara ditekan seperti ini. Kemudian lepaskan dari cetakannya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu, olesi bagian atasnya dengan menggunakan putih telur. Tambahkan kacang mede yang sudah dibelah dua. Selain kacang mede, untuk toppingnya bisa kalian gunakan Simba Choco Chip seperti ini. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 sampai dengan 30 menit atau disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku manggang dua loyang sekaligus diletakkan di bagian bawah dan di bagian tengah. Nah, kalau misalkan manggang dua loyang seperti ini, setelah adonannya setengah matang ataupun udah agak berbuih, ditukar ya loyangnya. Loyang yang tengah dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke tengah supaya mendapatkan hasil matang panas yang merata. Kalau kalian gak punya oven listrik, gak usah khawatir, kalian masih bisa membuat kue kering coklat ini dengan dipanggang menggunakan oven tangkring. Diletakkan di bagian bawah dan bagian tengah, lubang ovennya ditutup, dan ini kita panggang dengan menggunakan api sedang. Dan dipanggang dengan menggunakan oven tangkring kayak gini juga sama ya. Kalau misalkan kuenya udah gak berbuih, langsung aja kita tukar loyangnya. Loyang yang atas dipindahkan ke bawah dan yang bawah dipindahkan ke atas. A few moments later. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya.
Langkah berikutnya, kita kemas kue kering coklat ini dalam toples ukuran 500 gram. Ini aku lapisi dulu pakai label Idul Fitri supaya tampilannya lebih cantik, dan kalau misalkan kalian nggak bisa menyusun kue dengan rapi, masih bisa ketutup dengan pita ini. Nah, ini juga aku alasi lagi pakai kertas. Kemudian ini aku pakaiin silika gel khusus makanan. Nah, kalau silika gel khusus makanan ini tidak terbuat dari kertas ya untuk bungkusnya, tapi dilapisi dengan plastik, jadi nggak bakalan lengket ataupun nggak bakalan tembus minyak. Nah, langsung aja kue ini kita susun rapi di dalam toples. Pastikan kue keringnya udah benar-benar dingin dulu baru kita kemas. Pastikan juga tidak tersentuh tangan langsung atau kita gunakan sarung tangan plastik supaya kuenya tidak mudah berjamur dan lebih lama tahan kadaluarsanya. Oke, bisa kalian lihat ya, ini baru aku kemas 4 toples dan yang lainnya ini masih menunggu antrian untuk dikemas. Akan aku biarkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin, baru akan aku kemas semua. Kemudian jangan lupa toplesnya kita beri selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Nah, yang paling penting bagian ujung selotipnya ini jangan langsung direkatkan, tapi kita lipat seperti ini ya, supaya mempermudah orang yang membuka selotip dari kue ini. Oke, selain dikemas seperti biasa, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan seperti ini. Ini bisa kalian kenakan packing tambahan sekitar 10.000. Nah, ini kita rakit aja dulu ya. Cara merakitnya gampang banget. Kalau udah pakai packing tambahan kayak gini, bentuknya lebih cantik dan lebih bagus untuk dijadikan hantaran. Selain itu, kalian juga bisa gunakan plastik parcel untuk hasil packing yang lebih cantik. Plastik parcel ini udah sekaligus dengan paketan iketannya. Ini bisa menampung 3 toples. Dan sekarang kita akan lihat teksturnya. Ini akan aku hancurin aja pakai jempol kayak gini ya. Hasil teksturnya renyah banget dan juga ini lumer di mulut ya. Ini yang pasti rasanya nyoklat banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah. Oke guys, ini dia hasilnya kue kering coklat yang aku buat. Gimana? Cara membuatnya gampang banget kan? Dan satu resep yang aku bagikan ini dari 1 kg tepung terigu jadi 7 toples lebih. Untuk lebihnya ini bisa kalian jadikan tester untuk calon pembeli. Untuk harga jualnya, 1 toples ini bisa kalian jual antara harga 50.000 sampai dengan 75.000 rupiah untuk kue kering yang menggunakan margarin aja. Sedangkan kalau untuk kue kering yang dimix dengan menggunakan butter, biasanya dijual dengan harga 100.000 rupiah. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kue kering ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Tapi kalau misalkan pakai silika gel kayak aku tadi, ini bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Stay tune terus di channel aku karena masih banyak ide-ide jualan kue lebaran yang akan aku bagikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.